Kami bilang Wahabi sesat. Kalau Wahabi gak terima, temui kami. Terserah. Jadi kita gak mau remang-remang. Atau mereka bikin di tempatnya, undang kami ke tempatnya, siap datang. Gak berani. Lah. Ya nafsuti bibi koyakukali ayuna ana jabalul mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup sepeninggalku, barang siapa yang masih hidup setelah wafatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat perbedaan pendapat yang banyak sekali. Maka kita ikut siapa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Maka pada video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana tegasnya Kiai Haji Idrus Romli. Beliau mengemukakan mengenai golongan-golongan yang sesat, yang bahaya sekali kalau kita ikuti. Dan masalah-masalah kita berbicara tentang kesesatan Wahabi. Karena memang banyak orang yang terpengaruh Wahabi, terutama di Riau. Di Indonesia ini Wahabi itu subur, itu paling subur di Riau. Di bawahnya Riau itu kemudian Padang dan Jambi. Ada segitiga di Indonesia. Riau, Sumbar, Jambi. Segitiga. Wahabi main-main di situ. Karenanya ya ini harus kita ingatkan. Mengapa? Para ulama dulu begitu. Dulu di Mesir, penduduk Mesir itu sering menjelek-jelekkan Sayyidina Utsman bin Affan. Penduduk Mesir gak suka sama Sayyidina Utsman. Akhirnya ada kawannya Imam Malik namanya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Imam Al-Laits bin Sa'ad ini kemana-mana ceramah tentang hadis-hadis keutamaan Sayyidina Utsman. Akhirnya orang-orang gak ada yang menjelek-jelekan Sayyidina Utsman. Harus seperti itu. Lalu di daerah Syam, ini di Syria, orang-orang menjelek-jelekan Sayyidina Ali. Lalu ada ulama siapa namanya kemana-mana ceramah hadis-hadis keutamaan Sayyidina Ali. Akhirnya orang gak berani. Sekarang ini di mana-mana ada kelompok yang suka menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. Dan itu gak boleh saudara, dosa besar itu. Lalu kita ingatkan, ini golongan Wahabi, hati-hati jangan diikuti. Orang itu kalau terpengaruh Wahabi akan durhaka pada orang tua. Orang itu kalau ikut Syiah, ikut HTI, ikut Wahabi akan menjadi anak durhaka. Mengapa durhaka? Orang Wahabi itu akan mensyirikkan, menyesatkan kedua orang tuanya. Ada yang lebih durhaka daripada menyesatkan orang tuanya. Kalau orang tuanya syirik berarti pernikahannya tidak sah. Berarti dia hasil dari perselingkuhan, perzinahan. Na'udzubillah min. Nah kita ingatkan biar gak menjadi anak durhaka. Wahabi ini durhaka pada orang tua. Begitu orang tuanya meninggal gak ada tahlil, gak ada doa, gak ada kenduri. Itu Wahabi. Padahal itu amalan sunnah saudara. Ini yang kita ingatkan. Jadi kita ini bukan perpecahan, tetapi memang ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, nanti kalau aku meninggal orang-orang masih hidup akan melihat banyak perbedaan pendapat. Kalau pendapat berbeda-beda kita ikut yang mana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Para guru-guru kita, para ulama kita menjelaskan ini sesat, ini yang benar, ini aliran sesat, ini yang benar. Tujuannya agar umat Islam itu tahu jalan mana yang sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu namanya golongan ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang diterangkan. Bukan apa. Kalau dibiarkan orang ya ikut sungguhan kalau dibiarkan. Kalau gak dibiarkan maka orang-orang akan kembali ke dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Tadi saya ngisi imam-imam masjid sekota Pekanbaru.
di kantor, di masjid kantor wali kota. Dan mereka menyampaikan, alhamdulillah Kiai, karena ustadz-ustadz ceramah di masjid-masjid, masyarakat ini sudah tahlil lagi, sudah gini lagi. Sudah bagus, artinya kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ya kalau ini selesai, kita gak bicara ini lagi. Karena ini problemnya sekarang. Kalau yang saudara sebutkan di Amman Yordania, ada konferensi, itu Syiah ya, pengakuan terhadap mazhab Ja'fari termasuk Muslim. Itu hanya mengakui Syiah Imamiyah itu Muslim, tapi tetap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tetap Syiah itu aliran sesat. Masalah saling menghormati ya kita menghormati, tapi kalau masalah ilmiah, kalau keilmuan bukan kehormatan, tetapi bagaimana diaflorkan secara terbuka, mana yang benar, mana yang salah. Itu kalau ilmu. Karena ilmu itu netral, ilmu itu tidak memihak, salah ya salah, benar ya benar. Jadi jangan salah. Saya sudah baca yang Risalah Amman Yordania, sudah lama baca itu. Tahun berapa dulu yang baca, sampai berdebat dengan Syiah masalah itu di Tanjung Balai Karimun tahun 2014, lalu di YIN Jember tahun 2015. Saya sudah ketemu langsung dengan orang Syiah masalah itu. Ya Syiah memang Muslim, tapi walaupun Muslim termasuk pengikut aliran sesat dan menyesatkan. Kita harus terus terang, sesat ya sesat, gak boleh remang-remang, karena ilmu remang-remang gak boleh namanya. Kalau remang-remang bukan ilmu namanya. Jadi yang sesat ya sesat, yang benar ya benar. Dan kami para asatid di Pekanbaru atau di mana bertanggung jawab. Kami bilang Wahabi sesat, kalau Wahabi gak terima temui kami, terserah. Jadi kita gak mau remang-remang. Atau mereka bikin di tempatnya, undang kami ke tempatnya, siap datang, gak berani. Lah itu namanya remang-remang saudara. Saya kira itu ya, wallahu a'lam.